Ya, ketika kami masuk, kami sadar perusahaan air minum itu dikuasai oleh swasta. Tapi tentu kita harus menghargai apa yang dilakukan oleh investor ini. Maka kami melakukan renegosiasi. Selain renegosiasi dengan perusahaan Palija dan Aitra, kami juga memulai membangun sendiri penggabungan manajemen, sedang diurus perdanya, antara perusahaan air limbah, PAL, dengan perusahaan air minum. Artinya apa? Nanti ke depan, kalau Anda mau mendapatkan air bersih, maka Anda harus memasang air kotor. Nanti bagaimana caranya? Yang tidak mampu, kami melakukan subsidi, yang kita kenal dengan PSO, Public Service Obligation. Ketika masyarakat nggak mampu membayar nilai tertentu, kami yang membayar. Ini yang kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial. Yang mampu membayar lebih, yang tidak mampu kami subsidi. Nah, lalu apa yang kami lakukan lagi? Tentu persoalan air ini kami sadar betul. Orang yang tidak mampu justru membeli air 25.000 sampai 50.000 per kubik. Padahal air yang kami jual itu hanya untuk orang yang miskin hanya 1.050 rupiah per kubik. Ini tentu hal yang jauh sekali. Lalu bagaimana kami lakukan? Ternyata orang tidak mampu tidak sanggup membayar pemasangan awal. Nah, sekarang kami telah memasang puluhan ribu rumah-rumah, saya kira mungkin tahun itu bisa capai ratusan ribu, pemasangan gratis. Karena bagi orang yang tidak mampu, yang penting jangan bayar uang mukanya yang berat. Nah, kalau sehari-harinya kami kenakan 7.000 per kubik, bayar. Yang penting jangan bayar 1 juta, 1,8 juta untuk pemasangannya. Nah, programnya sedang kami kerjakan. PAL telah di-manage oleh orang-orang dari PAM. Kami yakin PU juga bekerja dengan baik. Kita lagi kerjakan pengolahan air limbahnya, maka capai target akan tercapai. Terima kasih. Orang itu selalu menuduh kami tidak membela yang miskin, nelayan. Banyak orang tidak tahu Pulau Reklamasi ini dirancang dari Pak Harto sejak tahun 90. Ketika kami melihat izinnya tidak bisa kami batalkan, kami mulai berpikir bagaimana mendapatkan kontribusi tambahan untuk membantu membangun nelayan. Karena tugas kami kan sekali lagi mengadministrasi keadilan sosial. Banyak orang nggak ngerti, pulau yang direklamasi 100% sertifikat atas nama Pemda DKI. Lalu yang bisa dijual 5% juga punya DKI. Lalu yang bisa dijual lagi 15% dari NJOP tiap tahun dia jual. Ini juga dipakai membangun infrastruktur DKI. Kalau dalam 10 tahun mereka membangun, mereka berkewajiban memberikan kontribusi kira-kira 128 triliun. Hitungan perkiraan saat ini. Artinya, tanggul kita selesai, rumah susun nelayan selesai, tempat penampungan ikan nelayan selesai, dan termasuk semua rumah susun kita selesai. Nah, ini yang kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial. Bukan mengatakan win-win solution. Tetap mau win-win atau apapun, yang diutamakan adalah rakyat. Makanya jangan heran kami mendapat penghargaan pencapaian pembangunan indeks pembangunan manusia tertinggi di Indonesia, karena targetnya manusia. Terima kasih. Baik. Saya menguasai sekali soal administrasi keuangan negara. Saya orang keuangan. Yang dimaksud beliau itu betul, harus masuk kalau pendapatan lain-lain. Ini bukan. Makanya kami tempuh dengan cara apa? Dengan perjanjian. Jadi ini semacam kerelaan. Karena ini tidak ada kewajiban membayar, makanya ada perjanjian kerelaan. Perjanjian tanda tangan inilah baru bisa bangun. Dan nilainya bukan uang yang diterima, tapi adalah barang. Dan barang pun pakai jasa penilai. Jadi ini jelas sesuatu yang berbeda. Kalau memang itu dibilang salah, sudah ada temuan. Kenapa tidak ada temuan? Karena memang ini boleh. Yang tidak boleh itu kalau sumbangan kami terima uang, ini tidak ada dasarnya. Nah, jadi pengertian di sini jelas keuangan yang disampaikan undang-undang tadi berbeda. Makanya saya kira ya, birokrat-birokrat yang lama ini, saya mengerti, walaupun sudah 20-30 tahun jadi pejabat, tapi undang-undang tentang keuangan berbasis kinerja, itu baru dilakukan sejak tahun 2001. Dan seluruh Indonesia dijalankan 2006. Kebetulan saya orang keuangan, saya jadi bupati, jadi DPRD, saya kuasai sekali undang-undang keuangan daerah berbasis kinerja. Mungkin Bu Sirvi salah satu yang kurang mempelajari berbasis kinerja tadi. Terima kasih.
Kami bukan bicara soal keadilan sosial saja. Kami juga bukan telah melakukan administrasi keadilan sosial, tapi kami adalah orang yang telah melawan keadilan sosial. Keadilan apa? Ketika oknum-oknum PNS mengingkari sumpah jabatan, melakukan pungli, menekan, mempersulit, ini sudah kami singkirkan, kami lawan semua. Maka kami yakin 5 tahun ke depan, ketika PNS-PNS muda, apalagi yang diterima tahun 2010, mereka adalah orang yang sangat bersyukur dengan gaji yang lebih baik daripada swasta. Mereka akan mencapai golongan-golongannya. Mereka akan menduduki posisi-posisi yang baik, sehingga sebuah budaya, empati, hasrat yang melayani akan terbentuk. Kami adalah orang yang menyusun undang-undang aparatur sipil negara. Kami akan mempertahankan meritokrasi. Kami akan mempertahankan bagaimana proses seleksi. Dan bahkan kami sedang menyiapkan, menyongsong ketika ASN, aparatur sipil negara, terdiri dari PNS dan P3K, pegawai pemerintah perjanjian kontrak, di mana saat itu PP sudah dikeluarkan, swasta boleh menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Saat itulah birokrasi kita akan sejajar dengan birokrasi dunia yang memang hasratnya, empatinya melayani rakyat. Karena rakyat adalah bos kami adalah pelayan. Waktu habis, Pak 2.